Lalu istri saya kumpulkan bibit-bibit mereka. Saudara, itu bulan Maret, akhir April, anak yang ketemu saya di Kendari, adiknya minta dibaptis. Awal Mei, bapak ibunya dibaptis. Awal Juli, anaknya lahir. Akhir Juli, suami istri dibaptis. Jadi dari Maret 2005 sampai Juli, 5 orang asing semua. Ngerti istilahnya? Kami cuma nyatakan kasih. Sampai hari ini mereka tetap tinggal dengan kami. Dan adik bungsunya jadi guru geografi lagi, sekolah geografi. Itulah kasih dan dunia berubah. Ayat 38 Yohanes 1:38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Mereka itu siapa? Nanti baca di atas 35-nya, muridnya Yohanes Pembaptis, Yohanes dan Yakobus. Mereka dua ikut. Lalu Yesus berkata kepada mereka, saya menjadikan pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan semua manusia secara universal di dunia. Dengarkan. Dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Saudara, semua manusia di dunia pasti mencari sesuatu, ya atau tidak? Kalau gereja bisa menjawab apa yang mereka cari, maka mereka akan kenal siapa Yesus. Saya pakai metode ini dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada saya. Jiwa-jiwa saya taburi firman. Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Saya tanya dulu kepada saudara. Saudara percaya Yesus punya rumah? Enggak punya. Betul? Dia enggak pernah beli rumah. Semua rumah yang dia tinggali itu numpang. Nah ini kan aneh. Di manakah engkau tinggal? Yang kemarin malam hadir lebih jelas lagi. Saya belajar dari semua anak-anak rahasia firman. Belajarlah dari anak-anak. Pertama saya belajar begini, sebelum saya tahu pasal ini apa arti sesungguhnya, saya mempelajari hidup anak-anak. Siapa ingat? Semua anak diajak pergi ke tempat yang rame, mainannya banyak, rame musiknya, makanannya, permennya juga banyak. Dengar pertanyaan. Kalau mereka sudah capek, apa yang keluar dari mulut mereka? Nah, ini saudara rahasianya. Saya heran. Pulang, pokoknya pulang. Ada apa dengan kata pulang? Saya menggunakan kata ini untuk penginjilan. Ternyata satu-satunya kitab suci di dunia ini yang ada kata pulang hanya kitab suci kita. Katakan amin. Anak terilang, sadar aku mau pulang. Di rumah Bapakku banyak tempat, bukan untuk mati, nanti dulu mati. Itu bicara tempat tinggal. Mari kita teliti apa kata pulang. Dalam bahasa Inggris, untuk kata rumah dibedakan dua, a house dan a home. Dalam bahasa Indonesia kita tidak punya terjemahan yang kedua. Rumah itu rumah. Tapi buat orang berbahasa Inggris, a house itu fisiknya, bangunan. A home itu suasana rumahnya. Belum tentu semua rumah adalah tempat tinggal. Betul tidak? Saya ulangi, belum tentu semua rumah adalah tempat tinggal. Kalau dalam bahasa Inggris, belum tentu semua houses itu adalah homes. Belum tentu. Kenapa anak-anak mintanya pulang kalau sudah capek? Karena cuma ada satu. Di rumah
itu bisa bebas. Mau nggak pakai baju, mau gulung-gulung, mau apa saja bebas. Di rumah kalau punya kata pulang, aduh enaknya sudah. Tahun 70-an bersama Yeremia juga dan bersama tim, kami itu punya pelayanan di pinggir Kali Kayun. Ya, Kali Kayun, Kali Ketabang Kali. Penilai sebagian. Itu jalur pelayanan kami. Kami datang ke situ itu cuma kami. Sambil nyanyi-nyanyi, ngajari anak-anak, ngajari hidup saya itu tunawis masuk. Ada berapa pelacur. Nah mereka rumahnya itu bukan rumah cuma nempel di dinding jembatan. Ada yang buat rumah di bawah pohon. Kalau pagi diringkes, sore dibuka. Wah rumah hebat. Saudara percaya kalau anak-anak mereka capek, yang rumahnya di bawah pohon, dia bilang, "Ho, iyo," gitu. Anak itu bilang apa? Pulang, mulai. Walaupun rumahnya di bawah pohon, bukan nyium, bukan berteduh, pulang. Nanti kata ini saudara, Papa panggil semua orang, ayo pulang, ayo pulang. Tuhan berkati kami rumah cukup banyak. Rumah kami gak cuma di Papua. Dari Sumatera kami ada rumah, Sulawesi, Kalimantan, kami ada rumah. Untuk apa? Bukan kami tinggal. Kami ingin menghadapi ayat ini. Di mana kamu tinggal? Apa yang kamu cari? Cari rumah supaya kami bisa pulang. Saya lanjutkan. Ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Maka itu rumah jemaat, rumah kita pasturi, bukalah supaya orang bisa berkata, aku pulang, aku pulang. Kemarin siang salah satu anak kami SMS saya, acara Metro TV ada bapak namanya Pak siapa, diangkat. Suami istri itu rumahnya di dalam gerobak. Nah anak-anak saya tahu kalau ada berita gitu pasti kasih tahu saya. Nah, jadi kalau siang mereka itu pemulung, keliling, ngumpulin barang-barang bekas di gerobaknya, dijual ke pengepul. Sore dapat uang, mereka sulap jadi rumah, tidur di situ. Suami istri sudah tua. Ada yang nonton itu acara itu kemarin? Saya nggak nonton. Ada ya? Saya sedih sibuk kemarin. Nah anak saya suka berita berita, istri saya juga suka memberita berita-berita seperti itu supaya saya punya bahan kuat. Lalu anak saya berkata, betapa jahat negara ini, kaya seperti ini negaranya, ada rakyatnya yang tidurnya cuma di gerobak dan itulah rumah buat mereka. Saudara, Tuhan mau kita buka hati seperti itu. Amin. Buka hati kita. Saya tanya lagi kepada saya. Setelah perjanjian baru ditulis selesai, mana dan siapa rumah Tuhan itu? Ayo cepat jawab. Kita bukan tidak bahwa kamu batu bumi rumah Tuhan, baik Roh Kudus. Siapa ingat berapa kali Paulus, berapa kali Petrus, berapa kali Yakobus menulis dalam perjanjian baru? Salah satu ciri orang Kristen adalah beri tumpangan. Masih ingat ayat-ayat itu? Ternyata saudara, kalau rumah kita kecil cuma tipe 36, tapi rumah hati kita, saudara percaya rumah hati kita bisa nampung 2 juta orang? Kenapa kok bisa? Cepat jawabin kenapa kok bisa? Karena rumah hati tidak terbatas. Memberi tumpangan orang di rumah kita bisa munafik. Memberi tumpangan di rumah Tuhan, rumah